Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem Baruch atah Adonai Eloheinu meleka olam. Diberkatilah engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Ya, baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi firman Tuhan. Mohon para lektor untuk segera mempersiapkan diri. Oke, baiklah lektor kita hari ini yang bertugas adalah Ibu Sarina dan Pak. Oke, saya cek lagi dan Pak Apul Siahaan. Ibu Sarina membacakan Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 10. Saya ulang untuk Ibu Sarina, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu lektor berikutnya Pak Apul Siahaan membacakan Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 21. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari lektor Ibu Sarina. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai dengan 10. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagiaan kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian. Yohanes 12 ayat 1 sampai 21. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak bersama-sama dengan dia ketika ia mengambil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Demikian. Terima kasih untuk para lektor telah membacakan firman Tuhan, Ibu Sarida dan Pak Apul Siahaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya Gembala Pastor Joseph Olzang dengan tema rajin. Selanjutnya kami persilakan untuk Pastor. Haleluya, ini ayatnya salah nih, harusnya Roma 12, tapi tidak apa-apa ya. Eh, ya, bisa sih diganti dengan Yohanes 12, sebetulnya bisa ya. Jadi begini, saudara ya, judulnya hari ini rajin, ya. Saudara, banyak sekali kita, suka sekali pergi ya ke gereja, rajin doa, rajin bekerja, rajin untuk melakukan sesuatu. Banyak ya saudara ya. Tapi di satu pihak lawan dari rajin adalah malas. Mau ke sini nggak mau ke situ nggak mau. Pernah ada orang bilang minta bantuan sembako, bantuan beasiswa, tapi katanya saya nggak bisa bangun pagi. Loh, kenapa susahnya bangun pagi itu di mana? Cuma tinggal nyalain alarm, nyalain ini kan. Oh, saya nggak bisa, soalnya saya harus ini, harus itu. Wah, pokoknya alasannya banyak. Alasannya banyak, saudara ya. Nggak bisa ikut doa pagi, alasannya banyak. Padahal kamu di doa pagi itu banyak sekali bantuan. Saya dulu, waktu saya pemulihan, saya doa pagi setiap hari selama 2 tahun. Jam 4 pagi saya bangun, dan doa paginya bukan di rumah. Saya doa paginya di tempat lain, cukup jauh ya saudara ya. Saya doa pagi, sengaja jam 4 pagi saya bangun. Nah, doa pagi itu ya bukan cuman membuat kita bangun pagi, membiasakan, tapi itu membangkitkan seluruh sel-selmu, membangkitkan semua aspek kehidupanmu yang lain. Ya, kalau Anda bangun pagi jam 4, ya, terus langsung Anda dengarkan duduk, sengaja duduk begitu ya, doa pagi. Itu tuh membangkitkan seluruh itu. Nah, kalau bahasanya orang perdukunan itu membangkitkan sukmamu dan ragamu. Ya. Kamu akan bangkit sukma dan raganya. Kalau kamu sudah tahu maksudnya sukma dan raga itu, artinya kamu nggak tertidur, nggak terlelap. Kamu yang biasanya aduh bingung mau ngapain, yuk berangkat, yes, tekad gitu loh.
Kalau kamu bangun pagi-pagi, berarti apa? Berarti saya harus tidur sore-sore. Pulang kerja, mandi, langsung tidur. Jangan nonton TV, jangan apa segala macam. Karena pagi-pagi mau bangun. Anda yang biasa apa melek, biasa ngesom, biasa apa, jangan. Pokoknya tidur, saya mau bangun pagi. Nah, sebetulnya kalau kamu biasa bangun jam 4 pagi, itu akan membangkitkan seluruh kehidupanmu. Nah, masalahnya banyak orang bangun pagi, terus ngejakannya nggak kanggo, ya. Nah, bangun pagi itu kamu langsung doa pagi, ikut bangun pagi. Kalau kamu masih ada waktu, kamu jogging, jalan. Nah, saudara ya, buat baca Alkitab sendiri. Tapi kan tiap hari kamu sudah baca Alkitab 2 pasal. Satu pasal dari perjanjian lama, satu pasal dari perjanjian baru. Diikuti, dinikmati. Saudara, kalau kamu tiap hari ikut doa pagi, sambil ngantuk-ngantuk, ya, tetapi kamu dengarkan. Dan kalau perlu disetel ulang, semua tips-tips kehidupan yang diajarkan di sini, saudara. Nggak mungkin kamu 2 tahun kamu nggak ngalami breakthrough, itu nggak mungkin. Masalahnya yang terjadi adalah kamu tidak juga rajin untuk melakukannya. Harusnya kamu begitu kamu dengar firman, kamu juga harus rajin melakukannya. Banyak orang rajin mendengar, ya, tapi ketika yuk kita melakukan, ah, tapi ya, aduh bagaimana ya, aduh, nah itu loh saudara. Dengar yang indah-indah dalam hidupnya. Kalau saya soalnya nggak mau beretorika ya saudara. Jadi kalau saya dengar apa-apa nggak berguna ya nggak tak lakukan, tapi berguna tak lakukan benar, ya tak lakukan benar. Kalau kita rajin melakukan firman Tuhan, rajin, saudara nggak mungkin kamu 2 tahun kamu nggak tembus, nggak breakthrough saudara hidupmu. Kamu yang terlibat banyak sekali utang, nggak mungkin terus gak ada jalan keluar. Kamu yang lagi sakit, nggak mungkin kamu nggak ada kesembuhan. Yang kamu yang lagi ngalami banyak sekali rintangan, nggak mungkin. Kalau kamu sungguh-sungguh dengarkan saudara, pasti ada breakthrough dalam hidupmu. Kamu dengarkannya dengan niat, tapi juga dilakukan. Kalau saya lagi bilang kasih tips-tips, begini loh, kamu lakukan. Ya, karena tips-tips itu saya nggak ngecap, itu benar-benar sudah saya ngelewatin, dan itu membuat saya berhasil. Pak Polisi kan nggak punya uang, kan keputusan saya. Setiap kali ada uang, saya pasti bagikan lagi. Loh, saya kalau nggak ada proyek denat, saya kalau nggak ada, ini semua uang saya cukup, saudara, lebih dari cukup. Ya, hidup kami itu lebih dari cukup di sini itu. Cuman karena kita ada proyek Den Haag, ada proyek ini, ada ya kita selalu mepet, selalu nol. Tapi kalau nggak ada, oh, kalau nggak ada proyek Den Haag kayak 2 tahun yang lalu, saya selalu surplus. Lah, tak kembali, sering kali malah saya nyumbang ke yayasan 10 juta, 10 juta, 15 juta, minim-minim 4 juta saya kirim ke yayasan. Ajaib ya saudara ya. Iya saudara. Dulu itu saya sebelum kita ada proyek Den Haag itu, saya sering kasih ke yayasan banyak sekali. Ya, pamer, iya pamer. Saya lagi tunjukkan kepada kalian bahwa saya pun nyumbang yayasan. Tetapi setelah ada proyek Den Haag, kita sendiri ngap-ngapan tiap bulan. Ya saldonya nol terus. Ya, kan saya juga nggak boleh apa namanya eh, minta apa namanya minta disumbang untuk proyek Den Haag, tapi saya sendiri nggak ikut memberikan, nggak boleh juga. Saya harus memberi teladan sebagai gembala, saudara ya. Tetapi pada kenyataannya dalam masa-masa ini pun saya ngapan begini, terus saya juga memberi teladan kepada kalian. Nggak pernah saya minta buat saya sendiri. Ya ada ya cukup, ya apa dari semua ya. Bayar pajak, bayar rumah, bayar apa namanya, bayar kebutuhan sehari-hari. Ya cukup, saya nggak pernah minta-minta kalian, ya kan? Walaupun kadang-kadang baru tanggal 1 bayar, nanti kadang-kadang tanggal 28 baru bayar, nanti ya tapi cukup kan pokoknya kan. Kadang-kadang nunggak 1 bulan, tapi kebayar juga bulan berikutnya saya bayar 2 kali langsung. Jadi saya kan kebayar, dan saya nggak pernah minta kalian, ya kan? Ya itu caranya begitu, saudara ya. Kehidupan itu memang seperti itu. Seakan-akan ini saya lagi jadikan contoh buat kalian loh. Saya saja nggak pernah minta-minta. Kenapa? Karena saya kalau dengar firman Tuhan, saya itu rajin melakukannya.
Nah, Anda yang mendengar firman Tuhan rajin, saudara, dengarkannya rajin. Banyak orang seneng, seneng dengarkan firman Tuhan, tapi kamu tidak rajin melakukannya, ya nggak bisa, nggak jalan, ya nggak jalan. Kamu kalau sudah mendengar firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, tapi nanti Pak, nanti nunggu begini, nunggu nunggu ini, nunggu apa lagi sekarang itu kan. Ya, ya, ya ini nggak jalan. Akhirnya nggak jalan, saudara. Akhirnya kamu tidak melihat mujizat, kamu tidak melihat kuasa Tuhan, karena kamu tunda-tunda. Ya, nanti dapat melakukannya. Kenapa ya? Kenapa orang menunda melakukan firman Tuhan? Misalnya nih, Pak Mulia, ini Pak, ini ada ATM, ambil uang Pak nih. Ada saldonya di ATM itu 500 juta, Pak Mulia boleh ambil 100 juta. Oh, terima kasih Pak Paul, haleluya, wah seneng ya saudara. Hari ini nggak diambil, besok nggak diambil, seminggu nggak diambil. Oh, Pak Mulia masih pakai motor butut, ya kan, masih makan nasi basi, nasi aking, masih masih soro hidupnya. Sebulan ketemu saya, lupa Pak, ATM-nya kemarin gimana? Iya nih Pak Paul, gimana ya? ATM-nya jauh ya Pak. Loh, Pak pergi sana, ambil ATM, pulangnya pakai motor baru Pak. Itu ada 100 juta Pak Paul boleh ambil. Iya, 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 betul juga ya Pak, betul ya. Wah, Pak Paul ini baik sekali. Ya sudah, besok diambil ya. Iya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Loh, Pak, kau belum diambil? Iya, kemarin saya kena rematik, keluar aja dingin sekali. Loh, Pak, naik taksi. Itu ada 100 juta. Oh iya ya, naik taksi ya. Udah nanti, udah besok langsung saya pesan taksi dah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Loh, Pak, kok tambah kere, Pak? ATM-nya di mana? ATM-nya hilang, Pak Paul. Lah, gundul peang. Padahal itu orang seni begitu, kamu boleh percaya, enggak percaya, saudara. Oh, saya kalau masalah uang ya langsung enggak, saudara. Aduh, saya sudah melihat banyak hal, saudara ya. Benar kan, saudara? Kamu jangan pikir, loh, sekarang saya juga sama. Kamu pengen mengalami terobosan dalam hidupmu. Lakukan yang saya ngomong. Yang saya ngomong itu enggak asal ngecap. Saya sudah praktek, saya sudah buktikan. Oh iya Pak, nanti saja Pak. Seminggu, 2 minggu, sebulan kamu masih kere 2 tahun. Akhirnya 5 tahun masih kere. Ya kan? Lah kenapa yang lain ngalami terobosan, Bu Linda, Surabaya itu ngalami terobosan dari bangkrut, sekarang lagi di Taiwan ini. Ya anaknya 2 di Taiwan lagi mau dikirim ke Belanda. Ya kan? Kenapa banyak orang ngalami terobosan? Nggak cuma Bu Linda saja ya, banyak. Tapi kamu enggak. Ya kan? Yesus, Yesus, dengar doaku, kalau lain Tuhan tolong, beri saya juga. Tapi lain ditolong, kamu nggak ditolong. Kenapa? Karena kamu nggak melakukan. Lo ATM-nya sudah di tanganmu, saudara. Tinggal lakukan, tinggal jalan. Tapi kamu tengok sana, tengok sini. Ini kan? Tengok sana, tengok sini. Perempuan, apa namanya, perempuan yang memecahkan buli-bulinya kepada Yesus. Dia kerja, saudara. 1 tahun 300 hari, 360 hari. Ya, dia punya uang 300 dinar. Ya, saudara ya. Itu cuma dipecahkan buat meminyaki kaki Yesus. Dari kerajinannya itu, kerajinan hasil dari rajinnya, dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Rajin, kamu bisa persembahkan kepada Tuhan. Rajinmu itu. Tetapi kan masalahnya kan kamu tidak mau melakukannya. Senang dengarkan, tapi supaya kamu puas telingamu. Sementara kamu berpikir, oh eman-eman, ini kan bisa buat orang miskin. Itu kan bisa, padahal kamu tidak pernah kasih orang miskin. Padahal kamu, itu cuma buat alasan. Intinya kamu cuma nyari alasan, saudara. Dan intinya, kamu sampai dengan hari ini belum mengalami terobosan dalam hidup, padahal sudah 2 tahun, 3 tahun di sini, karena alasannya banyak.
Waktu beberapa orang yang saya telepon tak marahi saudara ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Kenapa kamu tidak mau itu? Press terus itu ya saudara ya. Sekarang sudah sukses. Ya, saya nggak tahu lagi kelanjutannya, tapi saya dengar sekarang udah lumayan ya, gajinya udah lumayan, sudah enak hidupnya, saya dengar ya. Nggak saya sebut namanya. STNK mati, STNK mati, kenapa nggak, aduh, saya sampai nggak ngerti saudara ya. Aduh, STNK mati, SIM-nya mati semuanya. Ya kamu ngapain? Ya begini Pak lah, ya. Lah, aduh, kamu tuh dengar khotbahnya saya, tapi kamu nih terakhir tak kasih kesempatan nih. Akhirnya dijalanin, ternyata bisa sekarang. Kamu dengarkan saya, saudara, yang dikhotbahkan di komunitas ini. Jadi jangan kebanyakan alasan intinya. Ya, jangan kebanyakan alasan bahwa aku nggak bisa melakukan ini karena aku mau, oh karena ini mau nolong orang Pak, oh karena mau bantu, enggak. Yang buat hidupmu sendiri dulu kamu lakukan, saudara. Tuhan berkata, ampuni, kamu ampuni sekarang, ya nanti Pak, masih belum siap hatinya Pak, masih belum rela Pak. Ya, ya sudah lama. Coba, kamu kalau punya beras, dikasih dari yayasan, selalu ada tersisa. Jangan kamu rakus, kamu coba beras yang kemarin, sisa, kamu coba dibungkus yang rapi, kamu kasihkan orang yang lebih miskin dari kamu. Yo, tapi kan bisa buat nanti, tapi nah itu loh. Kan sudah diajarin kamu bisa memberi. Nah ini kan kamu sudah dapat yang baru berasnya. Tapi kamu eman-eman, akhirnya apa busuk berasnya, dimakan kutu, akhirnya berasnya, aduh, ndak karu-karuan kebuang-buang, akhirnya dimakan tikus segala macam, ada dikencingin tikus. Nah itu, saudara. Iya, ini mau tak kasihkan dari kemarin nggak pergi berangkat. Karena kamu itu cuma tinggal melakukan saja, kamu tunda. Ya, untuk melakukan firman Tuhan itu kan kamu bisa langsung saja, saudara. Tapi kamu tunda, kamu tunda, kamu tunda. Ya, setiap kali kita apa namanya mau melakukan firman Tuhan, alasannya selalu banyak. Ketika kita mau berbagi berdiakonia, alasannya banyak. Ketika kita mau memberikan terbaik buat Tuhan, alasannya banyak. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Anda punya alasan buat nggak melakukannya hari itu juga. Ya salahmu sendiri. Itu yang saya ngomong ini hari ke kalian itu, kamu boleh uji deh. 90% dari kalian yang belum mengalami terobosan karena kamu tidak segera melakukannya pada hari ini. Pada hari ini juga ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan kau keraskan hatimu. Hari ini, saudara, dengerin, lakukan. Rajinmu itu jangan cuman rajin buat denger. Lakukan. Makanya kamu tidak ngalamin, kamu senang kumpul-kumpul. Ya, bikin shop ini, bikin shop itu. Ya, lakimu ndak kamu urusin, anakmu ndak diurusin, cuma buat ngesum. Ini kan kita mendengar firman Tuhan. Gundulmu peang. Kapan kamu melakukannya? Kan sudah dikasih tahu. Ya, penting kamu ngerawat istrimu, anakmu, suamimu. Lebih penting daripada kamu ibadah pergi hari Minggu ke gereja. Serius saudara ya? Kamu tiap hari Senin sampai Minggu melayani Tuhan. Katanya melayani Tuhan. Anakmu kapicirit. Ya, suamimu, istrimu ndak diurus. Dibawa wewe gombel, kamu nangis. Tuhan, mengapa cobaan ini terjadi? Lah yang kamu tiap hari dengarkan firman Tuhan kok. Bukannya tiap hari melakukan firman Tuhan, malah tiap hari kamu dengarkan firman Tuhan. Makanya saya bilang nggak boleh kebanyakan. Ya, dulu ada yang ngomong kita mau begini ini begitu. Nggak boleh, jangan. Nanti kebanyakan. Beri waktu buat nafas. Buat mendengarkan firman Tuhan, tapi juga buat melakukan, buat praktek. Siapa di sini yang ngesom terus harian? Jangan bangga, saya dengarkan firman Tuhan, bangga kamu. Hidupmu tidak akan lebih baik daripada yang mendengar firman Tuhan cuma seminggu sekali. Percaya saya, saudara. Jangan bangga kamu tiap hari kamu ngesom, bisa sampai 4-5 som, meeting sehari. Jangan sampai lakimu nanti digondol. Ya, itu yang suami-suami yang istrimu yang suka ngesom sehari sampai 4-5 jam, 8 jam. Hati-hati kamu, istri kamu nanti kopdar-kopdar, nanti kamu ditelen sama si RK itu.
Ya kan? Kasih apa ya itulah. Kopdar, telan juga, doyan juga, ya kan? Kan sudah dibilang apologetik tweet kelentit semua. Oh, ini dengarkan firman Tuhan berapologetika. Iya, kopdar. Ini kopdar pelayanan offline. Offline tongkolmu itu. Iya kan? Offline. Aduh, itu tuh akibatnya tuh. Ya kan, doling, bergandengan tangan dalam satu kasih birahi, saudara. Gundulmu peang. Kamu kebanyakan dengar firman Tuhan. Kamu tidak punya waktu buat melakukan. Salah, saudara. Makanya di sini diajari, ayo praktek. Mengapa kamu tidak mengalami terobosan? Ya, kamu hari dengan saya. Hari ini lakukan firman Tuhan. Kamu dapat rema apa? Pak Mulia itu ya. Idenya kan semua dari Pak Mulia nih. Saudara, rema apa yang kamu dapat hari ini? Ya jangan didiemin kalau kamu sudah dapat rema, lakukan. Hari ini lakukan. Kamu kudu rajin melakukan. Nanti kamu dapat rema lagi besok. Lakukan lagi. Setiap hari dapat lakukan. Jangan ditunda-tunda. Nanti kamu tidak dapat apa-apa. Oh, ini haus Pak saya supaya dapat rema dipenuhi dengan firman Tuhan. Akhirnya bukan dipenuhi dengan firman Tuhan, telepon-teleponan dari som-soman cerita firman Tuhan, konseling, akhirnya curhat, akhirnya cerita, itu bagaimana? Iya nih, diesek-esek gatel, oh iya nih nikmat, akhirnya kamu telepon seks kamu, jangan ngomong enggak saudara, saya ngomong beneran ini, serius saudara, ya hati-hati, hati-hati saudara, sudah banyak kejadian, ya doling-doling kopdar inilah itulah akhirnya kamu telepon seks akhirnya esek-esek bener-bener kejadian tambah terkutuk kamu udah lagi miskin utangnya banyak kamu ngeseks berzina akhirnya tambah terkutuk 7 turunan kamu wes jan kamu sial bener itu namanya loh tapi ini firman Tuhan semuanya dari mendengarkan ngesum ini Pak firman Tuhan ternyata tidak baik nggak baik ngesum banyak-banyak itu nggak baik saudara. Kamu punya anak, kamu punya suami, kamu punya istri. Akhirnya kamu terpesona di kamu terpesona, iya kan? Hati-hati saudara. Dengar, kamu harus punya waktu buat melakukan. Ya, lahanmu siapa untuk praktek? Keluargamu. Yang menikmati buahmu pertama kali itu harus keluargamu, jangan tetanggamu. Iya kan? Yang menikmati buahmu itu harus harus suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Lakukan, nanti kamu breakthrough tuh. 2 tahun kamu, kenapa? Setahun pertama tuh kamu jatuh bangun, latihan. Oh, kok salah ya, kok nggak bisa lagi ya. Tahun kedua kamu sudah mulai tahun ketiga kamu nuai, saudara. Tahun ketiga kamu nuai, itu sudah formula. Kalau kamu tidak ngalami itu ada yang salah dengan kamu. Serius, saudara. Ada yang salah. Kamu cuma dengarkan, embut orang gak juntrungannya, bukannya kamu nanti tambah benar, akhirnya kamu tambah akhirnya ya tadi, akhirnya sini perzinahan toh. Kamu lihat semua apologet itu. Wah kalau wah ngoceh firman Tuhan kayak yang punya sorga, saudara. Embus sekolah di mana, ya kayak yang punya sorga. Isinya titit tweet klentit. Wah ini nggak layak Pak, didengarkan anak kecil. Layak saudara saya ngomong. Saya mah kalau ngajarin anak saya bilangin, jangan sampai itu tetekmu dipegang-pegang sama orang ya. Nggak boleh. Supaya dia jelas. Tahu apa tete itu apa, putingnya jangan sampai dipegang-pegang sama orang. Nggak boleh. Ya, kamu kudu ngomong dengan jelas, saudara. Oh, masa gitu? Iya, kamu harus dengan jelas. Saya punya anak perempuan, ya, harus diajarin. Nggak boleh. Ya, saudara ya, kamu sayang sama anakmu, ngomong dengan vulgar. Kalau kamu ngomong sayang sama anakmu, didik dengan vulgar. Jangan pakai bahasa-bahasa kias, nggak ngerti dia. Didik dengan vulgar, ya. Bahasa kias makanya kan banyak yang dikerjain kan banyak anak-anak orang itu dikerjain karena dia tidak tahu. Kalau ada orang mulai pegang-pegang, gurunya sudah mulai pegang-pegang. Ya, bagaimana? Woi, gimana, Dek? Bagaimana nih? Pertama dipegang-pegang kepalanya, ya kan? Terus dirogoh gitu. Oh, sudah kejadian, jangan ngomong enggak, saudara. Woi, banyak guru-guru di Indonesia begitu.
Diajarin dengan vulgar. Kalau ada orang pegang, batasnya mana yang boleh dipegang? Tangan. Ya, kalau kepala pun hanya sebentar, nggak boleh sampai kepala sampai dilendotin. Diajarin. Oh, saya mah tak ajarin anak saya, saudara. Sama ya. Gimana? Diajarin. Nah, lakukan. Dengar, lakukan. Anakmu diajari dengan bahasa yang vulgar. Jadi kamu jangan takut dengan bahasa yang vulgar. Karena itu baik. Supaya kamu jelas tujuannya buat apa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan menyadarkanmu hari ini, tahun ketiga kamu panen. Ya, lakukan ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Pastor. Kami yang di belakang layar sampai ngakak mendengarkan begitu vulgar. Tetapi itulah realita yang ada, Bapak Ibu. Iya, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukan sepenuhnya sampai hidup Anda penuh dengan rema. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tema kita pada hari ini rajin, Amsal 10 ayat 4, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana yang bisa Anda jadikan jadi rema? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Wow, sekali lagi terima kasih, Pastor. Ya, saudara, sebelum kita terima doa berkat, mari kita terlebih dahulu mendengarkan pembacaan Risai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahabtai Adonai Eloheka, bechol nehabcha, ubechol nafseka, ubechol merdeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ve'ahabta lereaka kamoka, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan Yesus melalui hambanya Pastor Paul. Pastor, silakan. Haleluya, kita terima berkat Tuhan Yesus. Ya, malaikat Adonai, wes malaikat Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai, pene oleh kami hunika Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isya Adonai, pene oleh kami kasih shalom, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Sebaot, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu, memerangi semua musuh-musuhmu, melindungimu dari panas terik matahari dan dinginnya malam di padang gurun, menuntunmu sampai tanah perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Makasih.